Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia keimanan, Islam, sehat, nikmat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kenikmatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa mengkaji kitab ini secara tatap muka seperti biasa karena ya cuaca dan lain sebagainya. Maka sebagai penggantinya, insya Allah pada pagi hari ini saya membuat video singkat untuk melanjutkan kajian kita, untuk sebagai bentuk upaya keistiqomahan kita di dalam mengkaji kitab ini. Saat ini kita sampai kepada bab Al-Wara. Ada asarus sahabat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya. Atau waqala ba'dul hukama. Nah, waqala ba'dul hukama. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bil ummi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hukama, orang-orang yang bijak, orang alim yang bijak, apa yang dikatakan amrud dunya kulluha ajibun, urusan dunia seluruhnya itu ajaib, mengherankan, takjub. Walakinni ata'ajabu min ibni Adam al-maghruri fi khamsati asya'a. Akan tetapi aku sangat heran, ada anak Adam, termasuk kita semua, yang tertipu dengan 5 hal ini. Jadi seluruh urusan-urusan yang nanti akan dibacakan di sini, ini persoalan-persoalan yang hebat semua. Tapi aku heran ada anak Adam yang tertipu di dalam 5 hal. Awaluha ta'ajabu min sahibi fudulid dunya. Atau dibaca juga ta'ajabu man sahiba fudulid dunya, ya nggak apa-apa. Awaluha ta'ajabu, awal 2 pertama dari 5 itu aku heran. Min sahibi fudulid dunya, dari orang yang mempunyai kelebihan harta benda. Kaifa la yuqaddimu fudulihi liyaumi faqrihi. Kaifa la yuqaddimu fudulahu liyaumi faqrihi. Bagaimana ia tidak mempersiapkan dari kelebihan-kelebihan hartanya itu liyaumi fakrihi, untuk hari di mana dia suatu saat dia perlu. Wahajati ilahi, dan kebutuhannya ilahi kepada harta tersebut. Jadi yang pertama, banyak orang yang tertipu dengan kelebihan hartanya itu ia tidak manfaatkan untuk hari di mana suatu saat ia membutuhkannya. Kapan itu? Yaitu kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ini tidak dibawa ke akhirat, tapi harta sekarang ini bisa ditukar dengan mata uang akhirat. Artinya apa? Kalau kita membawa harta pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, kita tidak bisa membawa sendiri, tapi tolong berikan kepada orang fakir miskin, maka dia nanti akan membawakan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mata uang yang ada di muka bumi nggak laku, rupiah juga nggak laku.
Kita ke kuburan juga nggak bawa uang. Harta kita akan kita tinggalkan. Namun kita bisa membawa dengan cara apa? Dengan cara memberikan kepada fakir miskin. Oleh sebab itu logikanya, kalau kita infak atau memberi kepada seseorang, itu mestinya kita yang berterima kasih, bukan mereka yang berterima kasih kepada kita. Atau kita apalagi kita mengharap terima kasih orang lain. Tidak. Kalau harta itu sudah kita berikan kepada orang lain, maka kita berterima kasih. Kenapa? Karena dia, wasilahnya dia nanti itulah. Harta itu akan dibawa dan kita akan ditemui harta tersebut nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terima kasih kita kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, panitia pembangunan dan lain sebagainya. Itu kita mesti berterima kasih kepada mereka. Karena mereka lah yang membawakan. Kendaraan kita itu yang mereka itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba datang seorang pengemis di hadapan kita atau ke pintu rumah kita, sebenarnya mereka itulah yang nanti yang akan membawa. Nah, dengan demikian, sekali lagi, kita sebagai orang yang mempunyai kelebihan, ayo kita persiapkan uang atau harta kelebihan kita ini untuk apa? Untuk nanti suatu saat kita membutuhkannya di akhirat saja. Yang kedua, wasania ta'ajabu min lisanin natikin kaifa yutawi'u nafsahu wa ya'ridu an dzikrillahi ta'ala wa an tilawatil Qur'an. Yang kedua, ta'ajabu min lisanin natikin. Aku heran dengan orang-orang lisannya dia pakai berbicara. Kaifa yutawi'u nafsahu. Lalu bagaimana dia mengikutkan hawa nafsunya. Wa ya'ridu dan berpaling an dzikrillahi dari zikir kepada Allah Ta'ala wa an tilawatil Qur'ani dan dari membaca Al-Qur'an. Heran. Dia ngomong bisa lancar, ngomong ini, ngomong itu bisa lancar. Tetapi dengan ngomong seperti itu sebenarnya itu hanya mubah. Ngomong itu perkara mubah, boleh ngomong, boleh diam. Tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk kebaikan, maka ngomong akan bisa mendatangkan pahala. Nah di sini aku heran, kata sebagian orang hukama tadi, aku heran ada orang itu ngomong, tapi dia ngomong aja, tapi dia meninggalkan zikir kepada Allah dan juga meninggalkan dia tidak membaca Al-Quran. Lisan kita ini satu, lisan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keluar dari lisan ini tidak lain hanyalah zikir dan tilawatil Quran atau nasihat-nasihat yang lain. Zikir termasuk nasihat. Selain itu, maka tidak ada yang baik keluar dari lisan ini. Ludah kita nggak baik. Kalau kita tidur keluar itu juga nggak baik. Tidak ada yang baik, tidak ada yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali zikir kepada Allah dan tilawatil Quran. Ngaji ini termasuk zikir. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah ngaji. Sebelum ngaji diawali dengan bacaan Al-Quran, mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua-duanya kepakai bagi kita. Siapa yang kita setiap minggu ngaji itu sebelumnya membaca Al-Quran dulu. Sambil yang nunggu, ada yang datang, ada yang enggak. Sambil nunggu itulah terus kemudian kita membaca Al-Quran. Yang kedua. Wasalis wadapun yang ketiga. Ata'ajabu. Ata'ajabu, aku heran. Min sohihin farihin. Min sohihin dari orang yang sehat. Farihin, orang yang punya kesenggangan waktu. Ro'aituhu muftiron, tapi aku melihatnya muftiron, tidak pernah berpuasa abadan selamanya. Orang sehat, dia juga punya senggang waktu yang luar biasa banyaknya, tapi dia tidak berpuasa sama sekali. Kaifala yasumu min kulli syahrin, bagaimana dia tidak berpuasa? Salah satu min kulli syahrin, salah satu ayamin, setiap bulan. Salah satu ayamin, 3 hari. Au nahwi, atau ya seperti
seperti puasa sebulan, seperti puasa 3 hari, misalnya puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Wa kaifa la yatafakkaru fi akibati shaumi? Bagaimana dia tidak memikirkan akibatnya berpuasa, akibat baiknya nanti berpuasa. Tidak istakbalahu apabila menerima tidak istakbilahu apa namanya puasa. Bagaimana seseorang sehat, dia punya kesenggangan waktu tapi dia tidak berpuasa sama sekali selamanya. Padahal dia punya kesempatan, mestinya dia puasa. Nah, sebisa mungkin. Atau paling tidak, kalau tidak puasa, paling tidak mengurangi makan. Kenapa demikian? Karena manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan, semakin banyak makan, semakin dipuji. Pawangnya senang, yang melihara senang. Beda dengan manusia. Semakin banyak makan, maka sebenarnya dia semakin dicela. Manusia itu yang paling baik adalah mensedikitkan makan. Sedangkan hewan itu memperbanyak makan. Kok ada manusia tapi memperbanyak makan? Itu berarti ya mirip-mirip dia, kira-kira begitu. Rasanya begitu. Dulu Abang Mufasir pernah berkata begini. Hewan itu orang itu mestinya makannya sekali. Kalau hewan itu makannya 2 kali, pagi, sore, siang. Kalau iblis itu itu makannya 3 kali. Jadi ini manusia tapi makan 3 kali. Itu sindiran bagi kita semua untuk apa? Untuk mensedikitkan makan. Karena perut yang dipenuhi dengan makanan itu mudah sekali terkena penyakit. Berbeda dengan perut yang sering lapar. Itu sudah jelas ya, itu sudah jelas dan itu sudah ada di mana-mana. Penjelasannya sudah banyak sekali. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang jernih, maka kurangi makan. Itu kalau nggak bisa puasa. Oleh syukur-syukur bisa puasa. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini juga bagi kita. Ini bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetapi ini juga memberikan nasihat kepada kita semua, termasuk kepada saya yang nggak pernah puasa. Jadi ayo kita mencoba, kalau tidak bisa puasa paling tidak mengurangi makan, bukan malah makan diobral kemana-mana, bukan, tapi kita mensedikitkan makan. Itu yang ketiga dari 5 hal yang biasanya orang-orang tertipu. Warobi, adapun yang keempat itu ata'ajabu mimman alladzi yamhadu firasyahu, yaitu aku heran dengan orang-orang yang menggelar firasyahu, apa? Selimutnya, tempat tidurnya. Wayanamu ila subuhi, dan dia tidur sampai subuh. Tidur sampai subuh. Kaifa la yatafakkaru fi fadli sholati raq'ataini fil laili. Bagaimana dia tidak berpikir fi fadli sholati raq'ataini, keutamaan sholat 2 rakaat fil laili, di waktu malam. Fayaqumu sa'atan minal laili. Fayaqumu, kemudian dia berdiri untuk sholat sesaat minal laili, di waktu malam itu. Jadi yang keempat ini, aku heran dengan orang yang kerjaannya hanya tidur semalam suntuk. Dia tidak sholat di waktu malam. Kok dia tidak memikirkan ternyata sholat itu sedemikian manfaatnya. Dan sholat itu bagian dari adatnya orang-orang soleh. Kalau pengen soleh tanpa sholat malam itu nggak mungkin terjadi. Karena adatnya orang-orang soleh terdahulu itu ya mesti sholat. Tanpa sholat malam ya nggak mungkin dia bisa. Nah, sholat malam itu menjadi penting.
Ya logikanya begini sajalah. Kalau kita sholat malam itu memohon kepada Allah kenapa lebih mudah? Itu kan, ya kalau karena sholat malam, karena di waktu malam itu banyak orang-orang yang tertidur. Artinya apa? Ya nggak banyak orang yang minta. Kalau kita meminta itu kan berarti kita sudah benar-benar permintaan kita yang paling nomor satu, yang paling yang mendominasi permintaan kita. Kalau ya mudahnya, gampangnya beginilah gampangnya. Kalau orang banyak yang meminta kepada kita, kita ini kan ya bingung. Tapi jangan dikatakan bahwa nanti Allah bingung, bukan begitu, bukan. Tapi ini membuat logika kita supaya kita lebih mudah menerimanya. Kalau malam itu kan jarang orang meminta. Dan kalau kita meminta berarti kita paling terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok terus kemudian kalau siang meminta orang-orang nggak dilihat oleh Allah, bukan itu loh ya maksudnya. Sekali lagi itu bukan begitu. Tapi dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu lebih dekat dan lebih mudah untuk diijabah. Ya logikanya pada waktu malam itu jarang orang yang meminta. Hanya sebagian kecil, hanya mereka orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk bangkit di waktu malam untuk melaksanakan sholat, dan dianugerahi oleh Allah kebersihan dan kejernihan hati untuk munajat kepadanya. Makanya antara malam dengan siang itu lebih mulia mana? Kata Hamam Yada di dalam tafsir Yasinnya itu ya lebih baik malam. Bahkan kalau kita bercerita tentang malam, awalnya dunia ini, awal surga itu malam, dari surga, makanya malam itu tercipta dari surga. Kalau siang itu tercipta dari neraka, dari cahayanya neraka jahanam. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini ya malam. Sedangkan surga tenang gitu. Nah, terus kemudian mengambil cahayanya neraka jahanam itu ia kumpulkan. Dan setelah dikumpulkan kemudian dijadikan siang. Selain itu, kenapa kok malam itu menjadi waktu yang lebih mulia daripada siang? Kalau pada waktu malam itu Allah Subhanahu di waktu malam itu tempatnya orang-orang bersujud. Dan kalau siang itu biasanya tempatnya orang-orang manusia. Dulu, ya nggak tahu kalau sekarang. Hampir sama antara siang dan malam. Tapi di dalam Hamam Yada itu menjelaskan begitu. Dalam tafsir Yasinnya menjelaskan begitu. Siang itu kebanyakan dipakai untuk maksiat dan malam itu kebanyakan dipakai untuk taat. Nah, sekali lagi hal yang keempat ini jangan sampai kita tertipu. Kebanyakan di antara mereka yaitu sholat malam itu ia tinggalkan karena dia tidak memikirkan bagaimana akibatnya kalau sholat itu nanti diterima, bagaimana besarnya pahala serta keuntungan bagi kita setelah kita menghadap kepada Allah kalau sholat malam itu dia kerjakan. Wal khomisu, dan yang terakhir, wal khomisu adapun yang kelima itu ata'ajabu manilladzi yajtaro. Yajtari wa 'alallah. Tulisannya kecil-kecil. Wal khomisu ata'ajabu manilladzi yajtari wa 'alallahi wa yartaqibu ma nahahu anhu. Yang kelima, aku heran orang-orang yang berani kepada Allah, wayartaqibu ma nahahu, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, anhu dari ma, wa huwa ya'lamu annahu yu'radu alaihi yaumal qiyamah. Padahal dia juga tahu nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fakaifa la yatafakkaru fi akibati amrihi. Lalu bagaimana mereka tidak berpikir fi akibati amrihi, di dalam urusannya itu. Oh, dia tidak berpikir dengan hal-hal yang dia lakukan itu. Yan zajaru anhu, supaya bisa meninggalkan anhu dari ma, perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Jadi
Yang kelima ini heran, kita juga bisa mengherankan. Ada orang-orang itu diberikan oleh Allah karunia kenikmatan bisa bergerak, bisa melihat, bisa bekerja. Tapi dengan kenikmatan-kenikmatan itu kok dia malah melakukan apa yang ia larang. Padahal dia sendiri sudah sadar bagaimana nanti kalau dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan mengherankan. 5 hal yang sangat diherankan. Ada orang yang berani kepada Allah, ada orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, padahal dia sadar nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sama aja dengan kita punya pembantu, kita berikan pembantu itu sebuah alat tembak, malah tembak itu dipakai untuk nembak kita. Ada seorang pembantu yang kita berikan modal, atau orang yang kita berikan modal, terus kemudian dari modal itu ia pakai untuk bermaksiat, untuk melawan kita. Bagaimana keselnya kita. Logikanya kan sederhana. Makanya kenapa kita tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah? Karena semua yang diberikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita juga tidak patut untuk meminta. Sebenarnya kita ini nggak patut untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak patut. Karena apa nggak patut ya? Karena semua diberikan oleh Allah. Sekarang kita melakukan, kok kita malah minta pahala. Kita sholat itu kekuatan dari Allah. Bagaimana sekarang kita itu sholat kekuatan dari Allah, kemudian kok setelah sholat kita minta upah. Itu kayak orang yang diberikan modal untuk dagang. Setelah dia dagang, kemudian kita minta kepada majikannya, Pak, saya sudah dagang, saya minta uangnya, saya minta hasilnya. Lawang dagang itu barang-barangnya dari saya semua, kok kamu malah minta ke saya? Itu keliru. Keliru kalau kita diberikan tenaga, diberikan kesempatan, apapun mari kita sama-sama pergunakan untuk sebaik-baiknya taat kepada Allah. Ya paling tidak jangan dipakai untuk maksiat. Kan pada dasarnya sebenarnya kita nggak beramal juga nggak apa-apa, asal kita mampu untuk tidak berdosa sama sekali. Jadi kita dilahirkan oleh Allah dalam kondisi suci. Suci ini kalau kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah, kita selamat. Artinya apa? Kita dalam keadaan suci kembali kepada Allah itu suci. Berarti kita nggak maksiat sama sekali. Masalahnya itu nggak begitu. Masalahnya sekarang itu kita ini banyakkan dosanya, banyakkan maksiatnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mudah-mudahan ini masih diberikan oleh Allah, masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjauhi maksiat. Amin ya rabbal alamin. Waruwiyah dan diriwayatkan an Ibnul Mubarak dari Ibnu Mubarak. Rahimahullah. Amaro annahu qala. Tarku fulusin min haramin afdalu min mi'ati alfi fulusin. Tasaddaqa biha. Meninggalkan 1 rupiah min haramin dari haram, meninggalkan uang 1 rupiah dari perkara yang haram, uang yang nggak halal, itu afdalu lebih utama min mi'ati alfi fulusin dari 100 daripada 100.000 daripada uang 100.000 atas satu kebiaya yang kau sedekahkan dia dengan 100.000 tersebut. Jadi meninggalkan barang haram serupiah itu lebih utama ketimbang dengan mensedekahkan uang 100.000. Tapi dia tetap masih makan barang haram. Ini kan seperti yang disampaikan tadi, bahwa meninggalkan yang haram itu lebih penting. Kita meninggalkan maksiat itu lebih penting daripada melakukan taat.
Kalau uang di sini kata Ibnu Mubarak meninggalkan 1 rupiah, makan 1 rupiah itu kalau begitu meninggalkan 1 rupiah yang haram itu lebih utama daripada sedekah 100.000. 1 rupiah dibanding 100.000. Nah, kalau perkara haram, 1 rupiah meninggalkan 1 rupiah dari yang haram itu lebih utama daripada apa? Daripada sedekah 100.000. Wa anhu, dan diriwayatkan dari dan diriwayatkan juga dari Ibnu Mubarak. Anau sesungguhnya Ibnu Mubarak itu karena Bisyami di Syam. Sudah sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya khususnya dan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, karena cuacanya yang kurang mendukung, sehingga mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikit mengganti istiqomah kita, bisa disimak oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan wal asri bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmatinil. Ya.